Selamat pagi, berketemu kembali dengan Ibu Tinar dengan materi pelajaran menata produk. Dengan pokok bahasan kita hari ini adalah mencegah pencurian pada toko atau menjaga keamanan pada toko. Setiap orang sudah semestinya menginginkan rasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman bisa hadir ketika kita mampu membuat rasa aman kepada sekitar. Dalam hal ini, keamanan merupakan suatu keadaan terhindar dari bahaya. Istilah ini dikaitkan hubungannya dengan kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan sebagainya. Keamanan menyangkut banyak sekali hal yang luas. Bisa jadi keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker, atau cracker, keamanan rumah dari pencuri dan penyusup lainnya. Bahaya pencurian adalah suatu tindakan yang merugikan pemilik rumah yang menyebabkan ketidaknyamanan pemilik toko dalam melakukan aktivitas. Melihat beberapa tahun ke belakang banyaknya pengangguran dan mahalnya kebutuhan hidup membuat beberapa orang melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri. Untuk menjaga keamanan ruang atau toko, diperlukan suatu alat yang dapat menjaga keamanan rumah atau ruang dari pencuri yang langsung terkoneksi ke handphone melalui notifikasi SMS ke pemilik toko tersebut. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, khususnya di bidang elektronika dan telekomunikasi. Teknik yang dikembangkan bertujuan untuk memberi keamanan bagi baik keamanan diri maupun keamanan terhadap barang-barang berharga dan dokumen-dokumen penting terhindar dari tindakan kriminalitas. 1. Kehilangan atau shrinkage dan pencegahannya. Kehilangan atau shrinkage merupakan efek operasional toko yang hampir mustahil untuk dihilangkan. Namun, hal ini bentuk kehilangan dalam bentuk internal dan eksternal. Untuk kehilangan dalam bentuk internal masih terbagi menjadi dua bagian, kehilangan secara administratif dan kehilangan secara operasional. Sedangkan kehilangan secara eksternal adalah pencuri atau penggelapan oleh customer, pengerusakan seperti penjarahan atau kerusuhan. Jadi kehilangan itu ada dua jenisnya. Satu kehilangan internal, satu kehilangan eksternal. Kehilangan internal adalah di mana pelaku pencurian itu dilakukan oleh orang dalam, baik itu karyawannya maupun kolega daripada pemilik perusahaan itu sendiri. Kehilangan internal ini ada dua macam. Satu, kehilangan secara administratif, yaitu mengubah angka-angka atau data-data yang ada di dalam pembukuan. Dan kehilangan secara operasional, yaitu di dalam melaksanakan proses jual beli produk tersebut. Sedangkan kehilangan secara eksternal adalah yang dilakukan oleh pihak luar, di luar dari perusahaan, misalnya customer atau masyarakat di sekitar. Jadi kehilangan eksternal bisa terjadi seperti pencurian, penggelapan, pengerusakan, dan sebagainya. Di slide berikut kita akan mempelajari teknik yang dipakai pelaku pencurian di toko, diantaranya sebagai berikut. A adalah carrier work. Carrier work mengambil barang dengan jumlah besar dengan menunjukkan bukti pembayaran palsu dan melewati kasir seakan-akan barang telah dibayar. Misalnya contoh di supermarket, katakanlah Matahari. Di Matahari itu banyak kasa dan pintu keluar bebas, di mana orang-orang membayar katakanlah di kasir A atau di kasa A. Lalu barang dimasukkan yang sudah kita belanjakan dihektar dengan struk harga. Dan kita dengan enteng aja membawa barang ini kemana-mana. Jadi orang pencuri akan mengubah struk harga yang ada di dalam di plastik tersebut, menggantikannya dengan struk harga yang lain dan memasukkan barang-barang yang dia suka di dalam plastik tersebut. Itu adalah salah satu teknik pencurian di supermarket. Teknik yang berikutnya adalah price changer.
Prijsjenger adalah mengubah label harga dari yang mahal ke yang murah. Jadi dia lihat label harga pakaian A yang mahal, karena dia suka, dia ganti dengan pakaian yang murah ke yang mahal. Seolah-olah harga baju mahal ini murah jadinya. Ini adalah salah satu juga teknik pencurian yang dilakukan oleh customer di toko atau di supermarket. Yang berikutnya adalah the booster. The booster biasanya menggunakan kantung atau kotak yang disembunyikan di dalam baju, di mana barang yang dicuri bisa didorong secara urut di dalam kotak atau kantong tersebut. Jadi orang ini menggunakan baju yang besar, lalu di dalam bajunya itu dimasukilah barang-barang curiannya. Ini kalau masih seperti di dalam gambar masih seperti kelihatan ya bahwa itu adalah barang-barang curian. Tapi biasanya orang menggunakan pakaian yang sangat gombrong, dan di antara sela-sela pahanya itu ada kantong, di situ disusunnya barang-barang curian tersebut. Yang berikutnya adalah the dippeter. The dippeter ini adalah teknik pencurian dilakukan secara berkelompok, di mana ada yang mengalihkan perhatian karyawan toko saat rekannya melakukan pencurian. Misalnya mengajak ngobrol, menarik perhatian, atau meminta sesuatu sehingga karyawan harus mengambil di tempat lain atau di gudang. Jadi di sini temannya mengecoh, membuat karyawan itu sibuk mengurus dirinya, sementara teman yang satu lagi sudah sibuk mengambil barang-barang. Ini adalah pencurian yang berkelompok, bekerja sama. Teknik pencurian yang berikutnya adalah the walker. Meletakkan barang curian antara kedua paha, biasanya menyamar sedang hamil. Seolah-olah dia hamil, badannya besar, ternyata di dalam semuanya itu adalah pakaian atau barang-barang curian. The wearer adalah barang yang dicuri langsung dipakai, dimakan. Bila ada pengamanan dibuat secara paksa. Ya, jadi di sini langsung digunakan, langsung dipakai. Pergilah dia ke tempat kamar pas, dipasangnya baju 2-3, dipakainya lagi baju lama dia, dan dia bisa keluar dengan santai, sementara barang-barang sudah dipakai sendiri. Ya, ini juga perlu perhatian kita sebagai pemilik toko. Yang berikutnya adalah blocker, menghalangi pandangan karyawan atau pantauan kamera saat rekannya melakukan pencurian, sama seperti yang tadi ya, di mana di sini ada kerjasama. Satu orang menghalang-halangi, satu orangnya lagi sudah mengambil barang-barang yang mereka inginkan di toko tersebut. Yang berikutnya adalah the sweeper, menyapu bersih semua barang sehingga terkesan toko tidak menjual atau stoknya kosong. Jadi biasanya orang-orang yang sudah melakukan penjarahan, dia mengambil semua barang yang ada di toko tersebut. Ya, ini adalah bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh customer di dalam toko atau di supermarket. Sampai di sini pelajaran kita. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran ini minggu depan. Saya berharap kalian tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.